Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date ya seputar progres penetapan NIP maupun NIP CPNS tahun 2024 dari daerah-daerah yang mungkin Bapak Ibu sesuai ya dengan daerahnya Bapak Ibu. Tentunya ini ada kabar menarik yang harus Kak Furkon bahas ya tentang percepatan dari CSN 2024. Dan di sini ada kabar menarik dari Tribun Gayo. Coba kita sepil beritanya Bapak Ibu ya. Ada pengangkatan CPNS dan P3K 2024 itu akan dipercepat dan dirampungkan di 2025. Nah, ini berikut adalah perbedaan keduanya mulai dari status hingga hak yang akan teman-teman dapatkan tentunya Bapak Ibu ya. Memang perlu Bapak Ibu ketahui memang sebelumnya itu di 2026 ya untuk P3K akibat dari protes keras dari teman-teman tenaga honorer yang sudah diterima notabene itu akhirnya maju di Oktober 2025 adalah batas akhir untuk P3K dan Juni 2025 itu adalah batas akhir untuk teman-teman yang CPNS di tahun 2024. Coba kita sepil beritanya, ini ada kabar dari Kompas ya Bapak Ibu ya, Kompas TV Bengkulu. Coba jelaskan pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025. Juni 2025 untuk CPNS ya Bapak Ibu ya. P3K paling lambat Oktober 2025. Untuk P3K Oktober 2025. Ini resmi dari Menteri Pan-RB Ibu Rini Widianti ini. Termasuk Pemda untuk menyiapkan pengangkatan CSN. Telah disampaikan tadi sesuai dengan kesiapan masing-masing KL dan Pemda. Kesiapan masing-masing Pemda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Rincian jadwal paling lambat sebagai berikut: CPNS paling lambat Juni 2025. Juni 2025. P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025. P3K Oktober 2025. Dengan kebijakan ini tentunya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian, lembaga, dan Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Oke, jadi di sini ketika Pemda atau instansi sudah siap, Ibu Menpan ini memfasilitasi dan Kepala BKN juga memfasilitasi untuk teman-teman Pemda itu mengangkat. Ya, itu adalah batas akhir ya. Maksudnya batas akhir itu Oktober, tapi bisa aja April. Karena ada beberapa daerah yang SK-nya itu April 2025. Karena ya sudah rampung semua ya kan, sudah selesai semua ya. Mau ngapain lagi ya? Sudah langsung aja diberikan SK-nya. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena itu adalah sudah diberikan klarifikasi dari Ibu Rini Widianti ini ternyata tergantung kesiapan dari Pemda itu sendiri. Nah, coba ini ada kabar menarik dari tribungayo.com Bapak Ibu ya. Pemerintah mempercepat proses pengangkatan CASN baik calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan rampung di tahun 2025 ini. Tentunya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa berdasarkan pengumuman resmi pengangkatan CPNS itu akan diselesaikan paling lambatnya itu Juni 2025. Sementara P3K untuk tahap 1 dan tahap 2 itu paling lambatnya itu adalah Oktober 2025. Bahkan di sini sudah ada klarifikasi resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama Menpan RB Ibu Rini Widianti ini di Jakarta Senin 17 Maret kemarin ya, menyatakan bahwa percepatan ini dilakukan untuk memastikan pengisian formasi ASN berjalan dengan optimal tentunya. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pengangkatan CSN dipercepat yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan P3K itu seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan Pemda dalam memenuhi persyaratan yang ada, ungkap Bapak Prasetyo. Seperti itu.
Nah, tentunya sebelumnya pemerintah juga merencanakan nih pengangkatan CPNS itu selesai Oktober 2025 dan P3K itu Maret 2026. Karena ada berbagai pihak yang protes, makanya hal itu dimajukan semuanya itu diselesaikan di tahun 2025. Namun dengan berbagai pertimbangan termasuk efisiensi pelayanan publik dan kesiapan instansi, jadwal pengangkatan akhirnya dimajukan. Lantas dengan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 yang akan rampung di tahun 2025, apa perbedaan dari kedua ASN tersebut? Tentunya Bapak Ibu perlu ketahui ya. Yang pertama, itu status kepegawaian. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. PNS itu diangkat pegawai tetap, sedangkan P3K itu perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Haknya gimana nih? PNS mendapat gaji tunjangan ini sama ya Bapak Ibu ya, jaminan pensiun juga di hari tua. Kemudian dalam hal pengembangan kompetensi, PNS mendapatkan minimal 20 jam pelajaran per tahun, sedangkan P3K minimal 24 jam pelajaran per tahun. Kemudian manajemen dan jenjang karir, PNS jenjang karir pangkat golongan terus naik. P3K hanya dapat mengisi jabatan profesional dan tidak memiliki jenjang karir seperti PNS. Seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk masa kerjanya, ini sesuai perjanjian ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah sampai pensiun ya meskipun P3K ya. Proses seleksinya juga CPNS P3K itu juga berbeda. Seperti itu. Sedangkan untuk gaji PNS itu interval sekian, kalau P3K itu interval yang sekian. Jadi luar biasa. Seperti itu. Langsung saja kita ke informasi update Pertek atau NIPPPK yang terbaru Bapak Ibu ya. Ini merupakan update dari BKN 2 Surabaya. Teman-teman banyak yang disebutkan minta di BKN 4 tetapi belum ada update Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Jadi nanti kalau ada update nanti Kapolres bakalan sebutkan di video selanjutnya. Oke, di sini ada terbaru 23 Maret 2025 ya kan. Berarti kemarin ya jam 5.30 ya kan. Ini informasi teknis dengan rincian persen selesainya perteknya itu 58,04%. Sedangkan total usulan masuk 22.000 sudah masuk ke BKN 250 dari 2.353. Oke. ACC Pertek sudah 12.915. Sejauh ini paling gercep adalah Kanrek 2 BKN ya Surabaya, luar biasa. Ini sudah banyak yang 100% Bapak Ibu ya. Sumeneb ACC Pertek 100%, Probolinggo 100%, Pamekasan 99,54%, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, ini di atas 90% semuanya ya. Ini update di 23 Maret. Bahkan di sini Jombang sudah 95,56%. Ya kan, jadi total usaha masih 180, masuk ke BKN 180, Perteknya ini masih 172. Jadi kurang 7, ya kan, kurang 8 lah istilahnya ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini Lamongan juga luar biasa, 88% ya kan. Perteknya ini sudah kurang ya 170-an lah ya. Jadi 1298, 1467. Luar biasa. Sidoarjo, ini yang masih kurang dari 60% ya. Di sini Sidoarjo. Ini ACC Perteknya baru 190 ya ACC Perteknya. Padahal ada sekitar 332 yang perlu di ACC Perteknya atau persetujuan teknisnya. Kediri ini paling kecil sekali ya, 6,61% ya kan, Pemkab Kediri. Di sini memang masih belum ya kan, dari masih proses verifikasi. Sebenarnya sudah masuk ke tahap proses verifikasi sih, habis itu kan masuk ke BKN. Jadi ditunggu saja Bapak Ibu ya. Oke. Ini untuk teknis ya Bapak Ibu ya. Ini ada kabar baik datang dari untuk rekan-rekan tenaga teknis. Kami bagikan progres terkini. Ini 23 Maret ya. Perjalanan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas. Oke. Bismillah, Pemkab Madiun, yuk naik yuk. Oke, siap, mantap. Nah, sejauh ini memang Regional 2 ini yang paling gercep sekali ya. Maksudnya update-nya itu hampir setiap hari ya. Ya minimal 2 hari sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sangat luar biasa. Tentunya ini berkat dari instruksi dari BKN ya, memang harus segera ya. Jadi harus segera diselesaikan. Bahkan ada teman-teman dari Pemda yang memang mengajukan penundaan, itu alasannya harus jelas. Kita coba sepilkan Bapak Ibu ya. Kemudian langkah-langkah ini teknis yang harus segera kita lakukan. Pertama, kami sudah menerbitkan surat tanggal 18 Maret kemarin pihak BKN sudah menemukan surat ya Bapak induk yang sudah
Pak Krolo. siapkan oleh daerah, segera dikirimkan atau permohonannya segera dikirimkan, dan yang sudah terbit perteknya, sudah sampai ke instansi, Nah, ini pertek tolong sudah segera sampai, diterbitkan harus keputusan diterbitkan SK-nya. pengangkatannya. Nah, ini sudah Karena instruksi bulan resmi Juni dari itu Bapak ada Prof. Yudan batas Arif Pakrola akhir ya, selaku untuk Kepala BKN. CPNS, dan Oktober batas akhir untuk P3K. Jadi mulai 1 Maret silahkan, 1 Oktober. Oke, 1 Maret Untuk silakan. P3K Nah, jadi ada silakan, beberapa 1 daerah April yang Kak juga Furkon silakan. buat videonya Kemudian yang yang kedua, dalam sebelum surat kami ini, ada insya Allah 8 ada poin. yang Poin SK-nya itu 1 pertama, April. Ya, segera memang sudah diproses selesai semua Bapak Ibu SK-nya. ya. Jadi Kemudian silakan yang kalau kedua, sudah siap. tolong usulan untuk NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Ini paling lambat. Karena CPNS kami NIP memerlukan 10 Mei waktu ya untuk Bapak Ibu ya. memproses, dan nanti berlakunya 1 bulan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Oke, Jadi siap. kalau yang mengajukan nanti di bulan Mei, TMTSK-nya Juni. Oke, adalah jadi kalau 1 Mei berarti TMT-nya Juni. Jadi H plus 1 Kalau bulan Bapak Ibu ya. mengajukannya Begitu di juga bulan untuk P3K ya September dong ya kan, TMTSK-nya September adalah 1 karena April. 4 tahun Jadi maksimalnya itu kami adalah menerbitkan Oktober. pertek Seperti itu. tergantung dari usulan kepala instansi masing-masing. Kemudian Nah, apabila jadi ini memang sudah resmi instruksi dari BKN, makanya harus cepat ya kan kantek-kantek ini. Sejauh ini yang kantek 2 itu memang yang paling gercep seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune aja ya di channel Kak Furkon, insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.